Pemerintah hentikan sementara layanan pesawat komersial dan operasional layanan kapal laut. Penghentian berlaku untuk perjalanan dalam dan luar negeri. Tiket penumpang yang sudah dibeli akan diganti dengan kupon. Bandara Soekarno-Hatta dan seluruh bandara di Indonesia mulai hari ini tidak melayani penerbangan komersial. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melarang pesawat komersial untuk terbang hingga tanggal 1 Juni mendatang. Keputusan ini sejalan dengan kebijakan larangan mudik yang berlaku efektif mulai hari ini. Namun larangan terbang tidak berlaku bagi pesawat yang mengangkut pimpinan lembaga tinggi negara maupun wakil kenegaraan dan organisasi internasional. Selain itu, larangan terbang juga tidak berlaku bagi pesawat yang mengangkut layanan medis dan logistik, termasuk kargo. Navigasi udara tetap dibuka dan bandara tetap beroperasi seperti biasa untuk melayani pesawat take off landing dan pesawat yang melintasi bandara. Bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket, Kementerian Perhubungan meminta maskapai penerbangan wajib untuk mengembalikan uang pembelian tiket. Tapi pengembalian tiket penumpang tidak wajib dalam bentuk uang cash. Tiket yang sudah dibeli diganti dengan kupon yang nilainya sesuai dengan harga tiket yang dibeli. Pemberlakuan penghentian pelayanan untuk pemudik juga berlaku pada kapal penumpang. Mulai dini hari tadi hingga 8 Juni mendatang. Namun penghentian tidak berlaku untuk kapal penumpang yang melayani pemulangan TKI dan WNI dari luar negeri. Kapal tersebut tetap diizinkan dengan syarat ketat. Selain itu, keputusan penghentian pelayaran juga tidak berlaku bagi kapal pembawa logistik dan kapal milik TNI Polri. Keputusan penghentian penerbangan dan pelayaran guna mencegah penyebaran virus corona dan sesuai keputusan Presiden untuk melarang masyarakat mudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mulai menerapkan pelarangan mudik mulai hari ini. Jumlah aturan pun dirancang untuk menyukseskan pelarangan mudik demi menekan penyebaran virus corona. Apa saja? Berikut pernyataan Aditya Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Menteri Perhubungan tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun ruang lingkup dari peraturan ini adalah larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum, baik untuk transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, wilayah zona merah penyebaran COVID-19, dan Jabodetabek atau wilayah aglomerasi lainnya yang telah ditetapkan pembatasan sosial berskala besar. Saudara-saudara, larangan ini dikecualikan untuk angkutan logistik atau barang kebutuhan pokok dan kendaraan pengangkut obat-obatan, serta kendaraan pengangkut petugas, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan juga mobil jenazah. Pemerintah telah resmi melarang masyarakat mudik lebaran, sehingga moda transportasi juga akan dihentikan sementara untuk mengangkut orang hingga batas waktu yang ditentukan. Namun masing-masing moda transportasi memiliki batas waktu penghentian operasional yang berbeda-beda. Sesuai aturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah mengatur jadwal penghentian operasional kendaraan transportasi umum. 24 April hingga 31 Mei, batas waktu penghentian operasional diberlakukan pada transportasi darat. 24 April hingga 15 Juni, penghentian operasional kereta api. 24 April hingga 8 Juni, penghentian operasional untuk kapal laut. Dan penghentian operasional juga dilakukan oleh angkutan udara hingga 1 Juni 2020 mendatang. Sanksi yang diberikan pada tahap awal 24 April hingga 7 Mei hanya peringatan dan diarahkan untuk putar balik. Selanjutnya tanggal 7 Mei hingga 31 Mei baru akan dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku.
Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki periode kedua penerapan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota, pengendara kini lebih taat aturan. Pemakaian masker serta penerapan physical distancing semakin diperhatikan pengendara. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota memasuki periode kedua. Pemerintah resmi memperpanjang masa PSBB hingga 22 Mei mendatang. Pengawasan terhadap perilaku pengendara pun diperketat. Di checkpoint Daan Mogot, Jakarta Barat, aparat kepolisian bersama Dinas Perhubungan terus memantau setiap pengendara melintas. Dari titik ini, aparat memantau pergerakan warga yang datang dari arah kota Tangerang menuju wilayah ibu kota. Berbeda dengan periode pertama, para pengendara mulai mematuhi pemakaian masker dan penerapan physical distancing. Hingga kini belum ada satupun pengendara yang melanggar. Ya pemirsa, kita ke Makassar. Terkait PSBB Makassar, Kota Makassar hari ini memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Razia kendaraan dilakukan di beberapa titik checkpoint. Petugas menghentikan kendaraan yang masuk ke Makassar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Makassar melarang kendaraan dari luar Kota Makassar masuk. Hal ini untuk membatasi keluar masuknya orang ke Kota Makassar. Petugas juga mengimbau masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah dan mentaati peraturan pemerintah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan kami ada Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Nana, bagaimana penerapan PSBB di Makassar? Ya, Lofi, penerapan PSBB hari pertama di Kota Makassar saat ini berlangsung dengan cukup ketat yang sudah dilakukan sejak pagi hari tadi, di mana Satgas Gugus Penanganan COVID-19 ini sudah melakukan penjagaan di titik-titik perbatasan. Saat ini di perbatasan dari Kabupaten Goa menuju Kota Makassar dijaga oleh sejumlah aparat, di mana kendaraan-kendaraan yang melalui perlintasan atau perbatasan Kabupaten Goa menuju ke Kota Makassar ini dilakukan pemeriksaan. Tidak hanya pemeriksaan terhadap jumlah penumpang yang ada di kendaraan tersebut seperti di kendaraan roda 4 ataupun di kendaraan roda 6. Ini juga dilakukan pengecekan terhadap kendaraan roda 2, di mana untuk para penumpang yang menggunakan kendaraan roda 2 ini tidak diperkenankan untuk melintasi dengan membawa penumpang, dan jika memang kemudian mereka membawa penumpang ini akan dilakukan pengecekan identitas. Dan kendaraan-kendaraan yang lewat ini juga akan dilakukan penyemprotan dengan menggunakan disinfektan. Tidak hanya itu saja, petugas juga sudah menyiapkan alat untuk mengecek suhu tubuh dari para penumpang, utamanya para penumpang yang menggunakan kendaraan roda 2. Ini merupakan hari pertama pelaksanaan PSBB di Kota Makassar, namun kendaraan yang melintas utamanya di perbatasan ini masih cukup ramai, sehingga terus adanya himbauan-himbauan yang diberikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan physical distancing dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika bukan dalam keadaan yang genting ataupun urgent. Sementara itu untuk beberapa kantor pelayanan yang melayani masyarakat, ini ada beberapa kantor pemerintah yang kemudian hanya melayani secara online atau hanya dapat dihubungi melalui WhatsApp yang sudah diinformasikan ataupun diletakkan di depan kantor pelayanan publik masing-masing. Sempat terjadi penolakan ataupun juga ketidaksetujuan dari masyarakat yang baru mengetahui informasi tersebut, namun hal tersebut ini sudah mulai disosialisasikan sejak terjadinya COVID-19 di Kota Makassar, sehingga pelayanan publik ini hanya dilayani melalui offline, utamanya di Disdukcapil Kota Makassar. Demikian dari Makassar, Nana Jamal melaporkan. Terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.